Halo semuanya, jadi welcome back to reading vlog untuk bulan Ramadan alias April reading vlog aja ya bilangnya. Dan di sini aku mau klarifikasi dulu kenapa sih kok waktu bulan Maret kemarin nggak bikin reading vlog, karena aku sempat sakit dan akhirnya memutuskan untuk gak bikin aja. Tapi di bulan April ini aku akan kembali bikin reading vlog, tenang aja. Dan untuk judul yang akan aku baca yaitu adalah The London Eye The London Eye Mystery atau Mystery London Eye yang ditulis oleh Siobhan Dowd. Dan ini sebenarnya aku lagi baca sih, dan aku mau lanjut baca dulu ya. Dadah. Oke, ini aku pakai tripod. Oke, nah di sini aku mau update untuk baca The London Mystery ini. Aku sudah nyampai di halaman 104-105 inilah ya. Dan kalau kalian tadi lihat di footage, aku kan sedikit kayak melongo gitu, karena itu jujur ada satu hal di sini tuh yang lumayan bikin kayak what the hell man gitu loh. Dan ini jujur aku gak nyangka kalau dia bakalan page turner abis, dan ini aku habisin dalam waktu gak sekali duduk sih ya, intinya dalam satu hari ini. Dan btw sekarang tanggal 7 April, aku lupa kasih tahu. Dan ini cukup page turning. Jadi ini tuh ceritanya tentang seorang anak, jadi kayak keluargaan gitu, dua kakak beradik dan satu sepupunya. Dan mereka ini rencananya berlibur untuk naik ini biang lala ini kan. Nah tapi ternyata ketika si sepupunya ini naik, sepupunya ini nggak turun-turun, dan bahkan sampai semuanya ini kosong, semua ininya itu kosong. Dan di situ deh ketegangannya dimulai. Dan aku sukanya tuh selain karena misterinya dapet di sini tuh juga gimana cara ngomongnya ya, intinya itu si tokoh utamanya ini alias si anak yang laki-laki ini ya, dan kakak beradik kan. Nah adiknya ini laki-laki. Nah yang adiknya ini tuh dia tuh kayak semacam mengidap gangguan apa ya, belum dijelasin sih di sini dia tuh mengidap apa, tapi dia tuh selalu berpikir terlalu out of the box gitu loh. Kayak dia tuh berpikir bener-bener kayak secara teoritis dan secara harfiah gitu loh ya. Jadi tapi aku suka ya surprisingly-nya, jadi makanya cepet juga bacanya. Dan kata-katanya yang dibuat oleh penulisnya tuh juga lumayan enak. Oke, kayaknya itu aja untuk updates-nya. Dan sekarang btw malam, jangan hiraukan ada handuk, itu udah malam ya. Dan kalau kalian lihat ini rak buku aku sedikit berbeda dibandingkan dari reading vlog bulan Februari. Ini penampakannya kayak gini aja, nggak ada apa-apanya lagi ya by the way, karena rak buku aku yang itu hampir roboh. Nanti aku taruh di sini fotonya. Pokoknya kayak gitu. Jadi aku berinisiatif untuk membongkarnya seperti ini. Setuju nggak sih kalau kapan-kapan aku mau bikin reading vlog? Reading vlog. Maksud aku bookshelf tour. Astagfirullah, nggak fokus. Ya intinya kayak gitu. Dan ini ada beberapa. Aku mau sedikit kasih informasi aja ya. Kemarinan tuh aku habis selesai baca ini kan, The Silver Dream. Bener-bener literally kemarin tanggal 6 April. Dan aku juga lumayan suka, tapi kayaknya nggak akan terlalu bahas banyak di reading vlog ini. Paling nanti di wrap up ya. Pokoknya ini genrenya sci-fi, tapi yang bener-bener out of the box juga. Bacaan aku lumayan out of the box semua nih lama. Dan ya itu tadi sih ya. Oke, segitu dulu untuk reading vlog di hari ini. Finally aku bikin reading vlog lagi. Dan untuk judul yang selanjutnya ya, untuk reading vlognya aku masih nggak tahu. Tapi sekarang aku cuma kasih tahu yang ini aja, The London Eye Mystery ini dulu. Dan aku nggak nyangka sih ini ternyata lumayan bagus. See you guys besok. Dadah.
Halo semuanya, ini jadi hari selanjutnya. Sekarang hari Jumat tanggal 8 April 2022. Dan sekarang aku mau update progres membaca ini ya, The London Eye Mystery. Dan sekarang aku udah nyampe halaman 205. Dan sepanjang 100 halaman selanjutnya ini tuh pencariannya itu makin menjadi-jadi, alias apa ya, makin intens gitulah ya. Dan di sini aku suka bagaimana Ted ini tuh lagi-lagi dia itu punya teori gimana si sepupunya yang apa ya hilang ini tuh bisa hilang, dan dia makin memikirkan segala sesuatu tuh dari berbagai atau dua sudut pandang, karena dia pikir segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tuh tergantung gimana cara kita ngelihatnya. Jadi nggak tahu deh, dia tuh anak usia 12 tahun ya padahal, tapi dia tuh pikirannya udah kayak out of the box banget. Jadi makanya aku suka dengan gimana cara berpikirnya dia gitu kan. Dan BTW ini kameraku kok agak nge-freeze. Biasaan tapi ya udahlah ya. Aku sebenarnya bingung juga gimana cara mereviewnya ini, karena aku kayak aduh nggak tahu lagi deh. Ini sumpah bagus banget. Pokoknya ini ceritanya kemarin aku udah ceritakan juga, dan di sini pokoknya seru banget deh gimana mereka ini menemukan beberapa clue-clue baru di dalam sini, dan pokoknya kayak literally melakukan segala sesuatu untuk mencari titik cerah gitulah ya. Dan aku suka banget sih, apalagi Ted dan juga Cat. Jadi Ted sama Cat ini yang kemarin aku singgung itu ya, yang kakak beradik itu loh. Jadi ya kayak gitu aja untuk updates-nya. Dan BTW karena sekarang kan bulan puasa ya, jadi aku kurang tahu sih updates-nya itu gimana. Karena aku biasanya sempetnya itu malam hari ya, karena aku kalau siang itu kebanyakan nggak baca sih. Kebanyakan tidur tuh. Jadi ya oke, kita ketemu lagi besok, dadah. Halo semuanya, jadi sekarang aku mau update progres baca The London Eye Mystery ini, karyanya Siobhan Daud. Dan aku sudah selesai baca novel ini, dan aku suka banget jujur. Plot twistnya nggak nyangka sih sebenarnya akan dibawa ke situ gitu kan. Dan di sini aku suka banget sama siapa tuh namanya, karakter Ted. Dia tuh pinter banget gitu, dan kepintarannya dia itu membuat segala sesuatunya tuh terlihat make sense, meskipun kayaknya ribet banget gitu kan, rumit banget gitu kan. Tapi aku suka. Dan juga gimana Cat kakaknya itu beraksi di dalam sini, yang ikut ngebantuin adiknya gitu kan, meskipun dia itu masih sempet kayak apa ya, pernah pada masanya gitu dia tuh kayak muak sendiri ngelihat kelakuannya Ted ini yang kayak berteori terus gitu kan. Tapi akhirnya Cat mau, dan mereka akhirnya kayak bisa menemukan titik ketemunya gitu. Kayak bagus banget deh pokoknya novel ini. Dan aku kayak sumpah aku ini bingung banget ya mau ngasih ratingnya berapa, tapi aku fixnya sih mau kasih ratingnya 5. Cuman di sini tuh ada kekurangannya sih, tapi bukan karena ceritanya, tapi karena di sini tuh ada beberapa typo, atau mungkin kayak kurangnya tanda baca segala macam gitu. Tapi surprisingly ya, aku tuh kayak nggak merasa terganggu sih. Jadi ya aku tetap kayaknya sih akan tetap memberikan rating 5 ya kayaknya. Pokoknya ini bagus banget deh. Dan aku tuh jadinya pengen baca beberapa karya lain dari si Siobhan Daud ini. Mungkin kalau kamu tahu beberapa karyanya Siobhan Daud yang sudah diterjemahkan ya, bisa komen di bawah. Pokoknya aku suka banget sama novel ini. Dan ini aku rekomendasikan banget sih jujur buat kamu yang suka sama cerita-cerita bergenre misteri gitulah ya. Dan ini beda sih dengan beberapa judul misteri yang pernah aku baca. Dan pokoknya ini aku rekomendasikan banget untuk baca. Ini tuh kayak hidden gems, dan ini juga kayak
bener-bener salah satu judul yang underrated kayaknya, dan penulisnya sendiri tuh juga kayaknya underrated gitu kan, dan kayaknya aku pengen memperbanyak aja gitu karya-karyanya karena bagus. Dan BTW aku bingung sih sebenarnya reading vlog ini mau baca apa lagi. Tapi kalau untuk list TBR tuh masih ya lumayan banyak sih. Tapi aku bingungnya itu yang mau didokumentasikan tuh yang mana aja gitu kan. Karena aku rencananya mau bikin review terpisahnya gitu. Tapi kalau untuk yang ini aku putuskan untuk dokumentasikan aja. Kalau misalnya kalian lihat judul yang lain, berarti aku akhirnya memutuskan untuk mendokumentasikan beberapa judul di video ini ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti reading vlognya selesai sampai di sini aja ya. Mohon maaf banget karena mungkin singkat ya, tapi ya udahlah ya. Dan kita akan ketemu lagi di reading vlog yang selanjutnya. Dadah.